Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang memahami sistem paralel dan distribusi yang dibuat oleh Muhammad Siddiq, Manat Syanturi, dan Yuda Nur Ramadan. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit tentang materi memahami sistem paralel dan distribusi. Sistem paralel dan distribusi adalah paradigma komputasi yang memungkinkan pengolahan data secara simultan pada beberapa prosesor atau komputer. Ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas dalam berbagai aplikasi dari big data hingga kecerdasan buatan. Konsep dasar sistem paralel. Sistem paralel membagi satu tugas besar menjadi subtugas yang dapat dijalankan secara simultan oleh beberapa prosesor. Koordinasi. Prosesor-prosesor dalam sistem paralel harus saling berkoordinasi untuk menjaga konsisten data dan menghindari konflik. Skalabilitas. Sistem paralel dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambah jumlah prosesor untuk meningkatkan kinerja. Arsitektur sistem paralel dibagi menjadi 3. Yang pertama, prosesor-prosesor mengakses satu memori bersama untuk bertukar data. Yang kedua, sistem prosesor memiliki memorinya sendiri dan berkomunikasi melalui jaringan. Dan yang ketiga, kombinasi dari shared memori dan distributed memori untuk mendapatkan kelebihan dari keduanya. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri, yaitu Manat Syanturi. Terima kasih. Adapun pemrograman sistem paralel. 1. Threading membagi eksekusi program menjadi beberapa thread yang dapat berjalan secara paralel. 2. Message passing. Prosesor bertukar pesan untuk sinkronisasi dan koordinasi. 3. Komputasi terdistribusi membagi beban komputasi ke berbagai node dalam jaringan. Terus manfaat sistem paralel. Meningkatkan kecepatan sistem paralel dalam dapat memproses data lebih cepat dengan pembagian tugas ke beberapa prosesor. Efisiensi sumber daya sistem paralel dapat mengoptimalkan penggunaan CPU, memori, dan bandwidth jaringan. Skalabilitas sistem paralel dapat ditingkatkan dengan menambah prosesor untuk menangani beban yang semakin besar. Keandalan, jika satu prosesor gagal, prosesor lain dapat mengambil alih tugas meningkatkan keandalan sistem. Oke, berikutnya akan dilanjutkan Saudara Yuda. Tantangan dalam sistem paralel. Sinkronisasi menjaga konsistensi data dan menghindari risk conduction antar prosesor. Pembagian beban. Memastikan setiap prosesor mendapat bagian tugas yang seimbang. Overhead komunikasi. Koordinasi antara prosesor membutuhkan sumber daya tambahan. Toleransi kesalahan. Menangani kegagalan prosesor tanpa mengganggu integritas sistem. Selanjutnya, aplikasi sistem paralel. Yang pertama, simulasi ilmiah. Permodelan iklim, desain pesawat, dan simulasi fisika praktikal. Yang kedua, analisis big data. Pemrosesan data besar-besaran untuk analitik, prediksi, dan wawasan. Yang ketiga, pembelajaran mesin. Pelatihan model AL dan deep learning pada data besar. Yang keempat, visualisasi 3D, reading gambar dan animasi 3D yang kompleks. Kesimpulan dan prospek masa depan. Sistem paralel dan distribusi ini akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks dan data yang semakin besar. Dengan berbagai inovasi dan arsitektur, algoritma, dan perangkat keras, sistem paralel akan menjadi inti dari komputasi masa depan.